sakmene rek, harga sakmene after naik. Maka tadi pastikan kita punya keyakinan yang luar biasa, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Selama syarat-syaratnya kita penuhi, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Catur Travel, di sini saya Haikal yang insya Allah akan menemani Sobat Catur sekalian di ruang podcast bahagia. Pada kesempatan hari ini Sobat Catur, yang pastinya Sobat Catur hari ini akan didatangi oleh salah satu tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah sosok inspiratif, sosok motivator nasional, dan juga sebagai pejuang syiar Baitullah. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Nasrul Syarif MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Haikal? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Seperti biasa Ustadz ya? Iya. Super sekali. Iya, dahsyat luar biasa. Apapun yang terjadi, Iya. semangat. Selalu semangat. Alhamdulillah sahabat-sahabat catur, insya Allah selama beberapa jam ke depan atau beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama dengan beliau, kita berbincang, kita sharing terkait dengan apa sih selama ini kegiatan beliau dan bagaimana beliau merepresentasikan sebagai seorang motivator leader dan juga sebagai pesyiar Baitullah. Ustadz Nasrul Syarif, saya panggil Ustadz, kadang sering Abah, karena bagaimanapun juga beliau ini adalah guru bagi saya. Amin. Abah Nasrul Syarif, saya izin bertanya Abah, selama ini jenengan kan juga mengisi sebagai motivator ya Abah ya, sebagai juga pendidik, dosen, dan juga sebagai pesyiar Baitullah. Bagaimana cara jenengan membagi hal ini sehingga menjadi balance yang katanya Gen Z saat ini sampaikan tuh work-life balance mungkin. Bagaimana Abah Nasrul, monggo. Jadi selain sebagai pengajar di dosen Pascasarjana di UIT Tribakti Lirboyo, sehari-hari saya juga ngajar teman-teman yang mau pensiun Mas, Ya, di Danantara BUMN. Mereka yang sudah mau pensiun itu ketemu saya di hari terakhir atau di hari pertama. Temanya adalah bagaimana mengatasi post power syndrome, kemudian bagaimana mengisi masa pensiun dengan penuh mulia dan berkah. Lah di saat itulah saya kemudian menawarkan tentang pentingnya syiar Baitullah, mengisi pensiun, Bapak Ibu bisa menjadi agen perjalanan umroh, karena ada satu bidang yang itu kadang tidak dipikir oleh orang. Ketika pensiun kadang-kadang masih memikir usaha masih kena tekanan lagi. Saya bilang ada social planner dan sosial keagamaan untuk mengisi waktu pensiun agar penuh berkah dan penuh kemuliaan dan kebermanfaatan. Nah, social planner dan sosial keagamaan itu salah satunya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi syiar Baitullah. Rezekinya juga dapat, ternyata juga nilai ibadahnya dapat. Kan mereka sudah tidak ingin lagi ditarget, mereka sudah tidak ingin lagi hidupnya itu hanya cuan saja. Maka saya kemudian memberikan satu materi, diantaranya adalah social planner dan sosial keagamaan untuk mengisi masa pensiun dengan hidup penuh berkah dan bermanfaat. Luar biasa sekali. Yang pastinya Abah Nasrul tadi kan jenengan juga memotivasi, juga memberi inspirasi kepada mereka yang mungkin setelah pasca pensiun ya Bah ya, kepada mereka yang mungkin dulu bekerja di BUMN. Sebagai mungkin tadi terkait dengan social planner ya, social planner dan sosial keagamaan. Dan social planner keagamaan terkait dengan syiar Baitullah seperti yang jenengan saat ini lakukan ya Abah Nasrul ya. Bagaimana jenengan memberikan motivasi kepada mereka yang mungkin
selama mereka menjabat mungkin di BUMN terkait tadi ada post power syndrome itu tadi. Iya. Nah, bagaimana jenengan memberikan suntikan-suntikan agar si pensiunan ini itu bisa berpikir, oh, kita sebagai pensiun ini juga bisa mengisi loh peluang sebagai PCR Baitullah. Oh, kita bisa membantu mungkin orang-orang yang pengen umroh nih melalui jalan mungkin sebagai agen resmi catur. Bagaimana, Ustaz Tasrul? Iya, jadi yang namanya manusia itu kan ingin kebermaknaan dalam hidup. Jadi siapapun kita ketika melalui fase yang sudah mau pensiun, itu kan sudah fasenya bagaimana jalan pulang itu semakin lancar, semakin landai, semakin dekat dengan Allah. Maka salah satunya adalah bagaimana kemudian kita punya kontribusi. Jadi kita bicaranya adalah kontribusi. Iya. Karena kalau dia sudah di perusahaan BUMN, biasanya target, kemudian ya apalagi yang pimpinan judang-juding gitu, kemudian setelah itu pensiun tidak ada yang dijudang-juding, makanya kemudian ketemu saya itu mesti dia trainingnya sama istrinya, sama keluarganya, sehingga saling mensupport. Nah, maka disitulah kemudian saya bicara tentang apa yang kita cari gitu. Ya, untuk apa sih kita hidup ini dan bagaimana persiapan kita ketika nanti kita kembali kepada Allah. Satu, saya bicara tentang kontribusi, yang kedua adalah bicara tentang keberkahan hidup, dan yang ketiga adalah kebermanfaatan. Sebab orang yang hidupnya berkah, orang yang hidupnya bermanfaat, pasti dia akan merasakan kebahagiaan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa masuk menyampaikan itu tanpa harus menggurui, karena kadang-kadang mereka seorang direktur, mereka general manager, mereka sudah terbiasa profesional di BUMN. Nah, tinggal bagaimana kita menyentuh sisi-sisi spiritualnya tadi, kontribusi, keberkahan, dan kebermanfaatan hidup. Baik, berarti kan ibaratnya mereka ini adalah orang yang dalam tanda kutip mereka adalah orang mampu, yang mana baik dari sisi finansial maupun dari sisi jabatan di saat beliau di BUMN itu mereka memiliki jabatan-jabatan tertentu ya, Abah Nasrul ya. Nah, terkait hal ini Abah Nasrul, pastinya terkait dengan mereka memiliki jabatan, berarti kan mereka memiliki kemampuan untuk memiliki dana yang cukup Abah Nasrul ya, betul nggih? Nah, apa sih Abah Nasrul korelasi? Biasanya nih kan orang sering bertanya nih Abah Nasrul, korelasi antara memiliki harta ya Abah Nasrul ya, atau memiliki kemampuan lebih terkait dengan harta dengan mungkin dengan kebahagiaan itu sendiri. Apakah pernah orang berbicara Abah Nasrul bahwasanya tidak mesti orang yang punya harta banyak itu bahagia, atau kadang orang berpikir banyak harta ya kita pasti bisa bahagia. Nah, ini bagaimana Abah Nasrul bisa menimpali atau menengahi? Jadi gini, pemikiran kita seringkali salah memahami makna kebahagiaan. Baik. Jadi kebahagiaan ternyata ukurannya bukan ukuran materi, bukan ukuran popularitas, bukan ukuran pengaruh, tapi ternyata ketenangan batin. Saya mendapati seseorang yang dia mengatakan, saya dulu punya ini, punya itu, tapi saya merasa ada yang kurang saja. Berarti ada yang kurang apa Pak? Rasa bersyukur. Terjadi penyakit yang sekarang yang disebut dengan overthinking. Kita ini terlalu halu. Yeah. Jadi kata Syekh Hasan Al-Basri itu kan hidup itu hanya 3. Hari ini, hari kemarin itu kan sudah lewat. Yeah. Yang lalu jangan terlalu diratapi. Kalau terlalu diratapi, kemudian terlalu ingat masa lalu, itu juga menyebabkan overthinking. Kemudian hari ini adalah hari yang dimana kita dapati. Kata Hasan Al-Basri, lakukan yang terbaik dalam kerangka ridha Allah. Hari esok, semakin kita khawatirkan, semakin kita takutkan, itu juga overthinking. Nah, ternyata berarti letaknya kebahagiaan itu adalah pada ketenangan hati, ketenangan jiwa. Nah, saya kemudian masuk menjelaskan, apa sih yang kita cari setelah pensiun ini? Coba, tentu makan yang paling enak sudah lewat bagi jenengan semua. Tempat yang paling mewah pun sudah lewat. Nah, bagaimana kalau kemudian kita punya kontribusi dan nilai kebermanfaatan yang tinggi? Nah, salah satu yang saya tawarkan di dalam social planner atau sosial keagamaan itu adalah sebagai PCR ke Baitullah. Loh, nanti gimana Ustaz? Nanti apakah dibimbing? Oh ya, kita akan bimbing. Kita akan latih. Anda kalau kemudian
di perusahaan itu biasanya mentraining orang, nah nanti Anda bisa membantu kami mengisi manasik atau mengisi kegiatan-kegiatan marketing dakwahnya dan sebagainya. Kalau Anda terbiasa ngomong orang, Anda manajemen bagus lah, nanti Anda juga bisa bersumbangsi di sana. Ini misalnya kalau teman-teman pensiunan BUMN. Nah, yang paling penting kata kuncinya adalah setiap manusia itu adalah makhluk yang mencari kebermaknaan. Ketika dia memahami hidupnya, dia tidak jelas hakikat hidupnya. Aku itu punya peran apa sih? Aku punya kontribusi apa sih? Kalau itu belum ketemu, ini bahaya. Makanya kemudian pentingnya kemudian kita membangun visi. Kalau dalam bahasa di catur itu, kalau saya ngisi manasik itu, masing-masing kita itu harus punya visi hidup yang jelas, visi akhirat, visi dunia, kemudian dibuatlah yang kita sebut proposal hidup. Dan di catur itu nggak main-main loh, kita buat proposal hidup itu di tanah suci. Dan itu kesaksian dari para jamaah itu luar biasa, sampai dia menangis bagaimana dia menulis itu ditandatangani suami istri dan anak-anak. Makanya kita punya tagline umroh keluarga bahagia. Masya Allah. Nah, jadi pulang itu saya masih melihat para jamaah itu pada saat di tawaf wada itu, itu bawa buku yang ada tulisan dan tanda tangannya dipoto. Dia bilang, Ustadz, sudah saya tulis permintaan saya di hadapan Allah di Ka'bah. Oh, itu suasana spiritual yang luar biasa. Dan kalau itu kita bisa gambarkan pada beliau-beliau itu, wow, jarang-jarang bisa sholat jamaah satu keluarga di Masjid Nabawi, satu keluarga kemudian melingkar dari hati ke hati, kemudian dia menyebut satu persatu doa-doanya yang sudah ditandatangani itu. Dan sesampainya di tanah air, itu dia letakkan di tempat yang sering dia lihat. Ada yang dibuat piagam, bigora. Maka pada saat ketika suami lagi loyo melihat itu, istrinya bilang, Pak, Bapak ingat apa enggak pada saat ini ditandatangani di Makkah, di Ka'bah. Lah, itu suasana yang luar biasa. Dan itu menjadi hal yang menarik ketika itu kemudian benar-benar disampaikan. Bahkan kalau itu ada foto-foto dan testimoni, itu kadang-kadang tanpa terasa meneteskan air mata. Nah, saya bilang, Bapak bisa lakukan itu, mengajak orang. Coba, pahalanya mengalir apa enggak? Bapak membuat orang mudah untuk berangkat umroh, dan Bapak punya kontribusi besar, dan itu adalah bekal hidup setelah mati yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti benar-benar pesan-pesan yang diberikan kepada mereka pensiunan BUMN tersebut, pesannya adalah bagaimana menjadi orang yang lebih bermanfaat. Iya, punya kontribusi, berkah dan bermanfaat. Dan insya Allah Catur Travel punya sarana untuk itu semua. Untuk itu semua. Khairun nasi anfa'uhum linnas, seperti itu ya. Abang Nasrul, tadi luar biasa sekali dari pertama Abang Nasrul menceritakan terkait bagaimana jenengan berjalan sebagai seorang motivator leader, sebagai inspirator spiritual, dan juga sebagai pesyiar Baitullah. Yang mana ini sangat berkesinambungan rupanya ketika jenengan memberikan suatu arahan-arahan kepada mereka mungkin yang masih belum tahu, aku harus ngapain sih. Nah, seperti itu Abah ya. Nah, singkat Abah Nasrul, sebagai pesyiar Baitullah sendiri Abah Nasrul, jenengan kan saat ini sudah menjadi agen resmi dari Catur Travel. Nah, apa sih Abah Nasrul yang membuat jenengan memilih nih dari sekian ribu travel resmi yang ada di Indonesia, why Catur Travel? Ya, yang pertama, mindset berpikir kita bahwa ketika kita mensiarkan ke Baitullah itu, mindset berpikir kita itu jangan jualan, jangan marketing. Tetapi mindset berpikir kita itu adalah, saya membantu kemudahan saudaraku muslim untuk bisa ke tanah suci. Ya, ibadahnya bisa tumaknina, dia mabrur dan mabruk. Nah, kenapa pilihannya kepada catur? Satu, tadi saya mendapatin di situ bukan sekedar bisnis sebenarnya, tetapi ada transformasi nilai. Apa yang saya sebut dengan transformasi nilai itu, tidak hanya dia hanya berangkat umroh, hanya sekedar ibadah ritual, tetapi kita lupa di situ ada umroh keluarga bahagia. Tadi sudah saya sampaikan, ada transformasi nilai di situ. Ada nilai luhur yang saya tidak bisa bayangkan, dan itu tidak didapati, mohon maaf, tidak didapati traveler yang lainnya.
Dan itu kan kita opinikan sejak awal pada saat dia manasik. Pada saat dia manasik bahwa kita umroh itu bukan wisata rohani. Ya, bukan wisata, tetapi kita ibadah, kita ada transformasi nilai, ada perubahan. Ya, dari kegelapan menuju kecahayaan, dari keluarga yang mungkin selama ini cuek, tapi keluarga yang akhirnya menuju keluarga harmoni, keluarga yang bahagia. Jadi tidak main-main tagline umroh keluarga bahagia. Mungkin orang bisa ngomong tentang tagline umroh keluarga bahagia itu, tapi bagaimana isi di dalamnya? Itu menjadi poin yang menurut saya penting bagi saya pribadi. Yang kedua adalah tidak cukup kemudian tadi itu ada transformasi nilai, tetapi kita bicara tentang pelayanan. Pelayanan itu kalau saya membahasakan, beri orang lebih yang ia harapkan. Kalau orang hanya berpikir, ada umroh yang penting saya berangkat sampai ke Tanah Suci, sampai ke Mekah dan Madinah. Tapi beri orang lebih yang ia harapkan, itu adalah persoalannya pelayanan. Mulai dari manasik, mulai dari sampai ke bandara, mulai dari di sana di Madinah, kemudian di Mekah, bahkan bagaimana para TL kita, para mutawif kita memperlakukan jamaah itu menjadi nilai lebih. Dan ini yang harus diperhatikan. Dan rata-rata para jamaah melihat itu semua, sehingga orang itu kalau kita bicara tentang manusia, itu kan bicaranya tentang aman, tentang nyaman, enak, ya. Memang ada satu sisi kadang-kadang ya manusiawi. Ada beberapa jamaah tertentu itu menganggap TL, menganggap mutawif itu kayak pembantu. Ya sampai teriak-teriak, Pak, Andoe enggak ada, Pak. Nah, itu di salah satu hotel. Tapi alhamdulillah saya melihat teman-teman mutawif, teman-teman TL dia melayani. Sekalipun sebenarnya secara kita punya tag, menurut saya kita ditanamkan itu melayani dengan hati. Karena yang namanya service excellent itu beri orang lebih yang dia tidak harapkan. Jadi harapannya sederhana, tetapi ternyata kita memberi. Maka ini jadi penting. Dan repeat order itu terjadi karena service pelayanan yang prima, service excellent. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak orang hari ini kan banyak orang janji-janji, ternyata sudah bayar penuh, tidak jadi berangkat. Nah ini yang menjadikan tidak cukup dengan aman, hemat, amanah, tapi apa? Pasti berangkat. Dan pasti berangkat itu sudah terbukti. Terbukti gimana? Yang kita punya program pusaka itu ya. Ya. Orang sampai mempertanyakan, loh mungkin tak Pak? Karena saya dapat jamaah yang tadi itu daftar dadak-dadak 1 hari 2 hari, ternyata visanya keluar malam itu, kan berarti kalimat pasti berangkat itu Benar ada. terjadi. Tapi saya cenut-cenut itu. Kenapa saya cenut-cenut? Malam besok paginya saya berangkat, itu ada 5 visa yang belum keluar. Tetapi kemudian kantor pusat catur mengatakan, Pak Agus bilang, udah bah, tenang aja bah, tundung, keluar itu ternyata bisa keluar. Itu artinya memang benar-benar saya membuktikan betul itu. Dan jamaah itu sama heran juga, saya daftar itu baru bisa berangkat keesokan harinya. Ya masih ingat pada saat saya di bandara itu masih ada 5 paspor itu. Ya kebetulan pas saya jadi TL, 5 paspor itu masih ada di tangan jamaah. Kemudian kita telepon, kita segera paspornya dikumpulkan ini. Mas Suci mau print tiket ini. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar menjamin pasti berangkat, dan kita memang cara profesional. Bayangkan dalam kondisi injury time tadi, itu kan berarti paspornya jamaah kan masih dipoto saja itu kan. Ternyata bisa keluar, tapi paspor tetap kita butuhkan di bandara. Nah, itu beberapa hal Mas, dan itu membuat saya akhirnya tidak sekedar menjadi jamaah, dan sampai hari ini mungkin sudah 1 tahun lebih saya bergabung bersama Catur di agen Catur Resmi. Masya Allah, luar biasa. Berarti selama dalam perjalanan ini ya Bah ya, kan jenengan juga pernah juga nih ditunjuk sebagai tour leader dari Catur Travel, dan juga banyak pastinya Abah Nasrul terkait dengan keberangkatan jamaahnya jenengan. Pastinya mereka kan bercerita A sampai Z ya Abah ya. Bisa nggak Abah jenengan memberikan mungkin ada cerita haru dari salah satu jamaahnya jenengan, atau mungkin saat jenengan menjadi tour leader dari Catur Travel sehingga masyarakat ini tahu, oh rupanya orang seperti ini bisa loh berumroh. Iya. Seperti itu, monggo Abah Nasrul. Jadi ini mungkin pernah saya ceritakan teman sekalian, dan menurut saya ini sejarah bagi hidup saya. Jadi ada seorang office boy pekerjaannya. Oke. Namanya Nuhun. Dan dia berangkat sama ibunya. Ibunya sakit, harus di kursi dorong.
Nah, kisah Nuhun ini kenapa saya sampaikan teman-teman sekalian, Sobat Catur yang berbahagia. Pada saat saya ngisi di perusahaan, saya ngisi pengajian Maulid Nabi itu. Oke. Di lantai 3. Ya, namanya Nuhun ini marbot perusahaan tadi itu. Dia yang selama ini kalau saya ngisi di perusahaan itu, dia yang nyiapkan LCD-nya, laptop saya, pokoknya bagian membantu saya. Nah, pada saat ketika peringatan Maulid Nabi itu kan ada makhalul qiyam ya. Iya. Terus kemudian berdoa. Pada saat saya mengakhiri ceramah saya ada makhalul qiyam dan berdoa. Nuhun ini nangis, Mas. Sambil mengangkat doa ini. Terus gini, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya melihat anak ini tidak biasanya gitu. Selama saya ngisi di perusahaan itu, tidak biasanya kok kemudian sampai dia menangis. Kemudian setelah selesai saya turun. Sampai di lantai 1, bosnya namanya Bu Rini, saya sebut aja Bu Rini. Itu dia bilang gini, Pak Yai, biar Nuhun ikut Bapak. Loh, ikut kemana? Saya habis ini khotbah Jumat. Maksud saya, Nuhun biar berangkat umroh bersama Bapak. Saya yang bayari. Anak tadi yang bawakan buah di belakang saya, itu langsung buahnya diletakkan ke bawah. Dia langsung sujud syukur, dia nangis. Kemudian saya tanya, Nuhun, kamu punya paspor? Tidak punya, Pak. Ijazah ada? Ijazah? Kakak ada, Pak. Kemudian bosnya tadi bilang, Nuhun, kamu ke kos-kosan ya. Kamu ambil ijazah itu, nanti kamu ditunggu oleh Abah. Saya bilang, habis Jumatan saya tunggu di pembuatan paspor di Juanda. Di imigrasi berarti. Di imigrasi. Oke. Karena kan tinggal 4 hari. Tinggal 4 hari. Anak ini nangis. Karena di luar dugaan itu. Dia diberangkatkan oleh bosnya. Saya kan penasaran. Sampai di imigrasi saya ketemu dia. Saya telepon untuk ngurus imigrasi itu. Dia sudah bawa berkas-berkasnya. Semuanya dibiayai bosnya tadi itu. Saya tanya, kenapa? Saya tadi melihat kamu kok nangis. Dia bilang, aku seperti ditunjukkan oleh Allah masjid yang kubahnya hijau. Masjid yang kubahnya hijau kan Masjid Nabawi. Dan aku menyebut nama Rasulullah. Saya melihat kamu menyebut Rasulullah. Iya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu sebuah kisah yang saya tidak pernah lupakan. Begitu selesai itu jadi, singkat cerita, dia itu pulang ke Lamongan untuk pamit sama ibunya. Dia peluk ibunya, dia cerita, dia telepon, Pak, masih ada lagi kota, Pak. Ibu saya mau sajak berangkat. Loh, kamu dibiayai siapa? Saya dibiayai bos saya, Pak. Saya tadi buka tabungan saya dan buka celengan, ternyata kurang 5 juta. Kurangnya itu ditambahi oleh bos saya. Saya langsung, ya Allah, anak ini. Saya pikir ibunya itu sehat. Ternyata ibunya itu tolak sakit di bandara, terus kemudian pakai kursi, didorong oleh kursi. Dia bawa kursi roda sendiri. Itu dipinjami oleh bosnya tadi itu. Singkat cerita, kalau saya sampaikan agak lama dan saya juga, aduh ya Allah. Loh, ketika berangkat ke Masjid Nabawi, dia dorong ibunya kan, subuh-subuh itu. Saya di belakang, para jamaah saya di belakang, saya cek sama semua jamaah ke masjid itu. Dia itu teriak sama saya itu, Ustadz, masjid ini Ustadz, masjid ini. Masjid yang dia lihatkan di penglihatan dia pada saat acara Maulid Nabi itu. Saya langsung katakan, ya Allah, Engkau berangkatkan hambamu yang soleh. Mungkin di pabrik itu dia disebut sering dibully, diolok-olok. Tapi ternyata bosnya ini anak yang yang wajahnya itu kayak ibunya itu ditinggal pada saat di Jabal Rahmah itu, dia naik sendiri. Jadi mutawif saya itu saya bilang, Ustaz, tolong ini, saya telepon Nuhun ini. Saya bilang, Hun, ya apa ini? Ustaz, bisa ngomong dorong ibumu ya, kok tak delek gak Allah. Nah, saya melihat itu, ya Allah, anak yang sepolos ini. Dan pada saat ketika dia merawat ibunya, digendong. Saya pun dalam hati, ya Allah, Engkau tunjukkan Uwais Al-Qarni di depan mataku. Ini satu kisah yang kalau saya sampaikan, orang akan terharu. Coba bayangkan marbot, Anda bisa tahu marbot pabrik. Dia itu tukang adzan. Kalau misalnya ada adzan itu dia duluan. Dan kalau ada pengajian saya misalnya itu, makanya saya tahu betul karena dia yang nyiapkan LCD-nya. Dan dibully oleh konco-konco nih. Ketika dibully itu dia enggak pernah marah. Tapi ternyata Allah
muliakan. Dengan cara apa? Bosnya itu memberangkatkan itu bukan marketingnya, bukan apa, tapi apa? Marbotnya. Kemudian saya tanya Bu Rini itu, Ibu kenapa kok Ibu? Saya enggak tahu Pak Fakih. Setelah jenengan ngisi itu, saya itu ono kerentek, aku ono kelebihan rezeki. Sopo ya? Loh kok ketika berbicara sopo itu yang terbayang si OB tadi itu. Anda bisa bayangkan. Berarti untuk bisa berangkat ke Tanah Suci ini berarti persoalannya bukan ada duit atau tidak, tetapi ketika dia yakin dengan penuh kesungguhan, ternyata Allah kasih keajaiban. Saat itu kan 23 juta yang umroh pusaka, Betul. yang 9 hari. Betul apa? Dan ternyata dia bisa memberangkatkan ibunya kurang 5 juta. Nah, ini salah satu kisah menarik. Artinya ini memberi motivasi bagi kita. Jadi ketika kita berangkat ke Tanah Suci baik ibadah umroh atau haji, ketika kita punya niat azam yang kuat dan benar-benar kemudian kita minta sama Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya, Bah. Ini saya merinding semua lah, Pak ini. Dan pastinya tadi seperti yang disampaikan oleh Abah Nasrul, bahwasanya Allah ini pasti memampukan yang terpanggil. Iya. Bukan yang mampu dipanggil oleh Allah, tapi yang pasti dipanggil Allah mampukan. Seperti itu Abah Jadi Nasrul. ketika dia punya azam, saya tanya, Iya. kamu itu kok punya azam kayak gini? Sudah lama, Pak Yai. Tapi kemudian saya tidak tahu Allah memberikan tiba-tiba min haitsu la yahtasib tadi. Min haitsu la yahtasib. Dan ketika dia ingin rentek gitu ya, berangkatkan ibunya itu, dia coba tabungannya itu, ternyata kurang 5 juta gitu. Terus dibukai celengan-celengan itu ya kurang 5 juta tadi itu. Yang lebih lucu lagi, akte kelahiran ibunya, akte nikahnya, itu tidak bisa terbaca sama sekali. Sehingga Mas Dik itu telepon sama saya, tadi ya apa iki? Wis sudah tak permak tidak bisa. Tinggal 1 hari itu. Tinggal 2 hari. Mesti apa carane Mas? Dipermak-permak akhirnya kemudian ya karena dadak kan. Iya. Berarti kita haruskan di imigrasi yang kebetulan di kantor catur itu dekat imigrasi. Jadi bagi teman-teman jamaah jangan khawatir lah kalau Anda punya niat yang sungguh-sungguh, maka tadi saya bisa meyakinkan pasti berangkat itu. Anda bisa bayangkan. Tetapi informasi dari saya itu jangan kemudian nanti Anda pakai 2 hari 3 hari tidak. Jadi Anda SOP-nya apa? 2 minggu kan? Betul. Apalagi sekarang pengurusan visa di Saudi memang agak ketat. Jadi Anda juga harus H-30 sudah mulai lunas dan sebagainya. Saya mau menunjukkan kepada sobat catur semua, itulah salah satu jaminan pasti berangkat. Betul. Memang bagi kita TL cenut-cenutnya enggak. Anda bisa bayangkan pusaka 23 juta itu hitungan kalkulator manusia itu kemudian enggak mungkin. Mereka mengatakan tidak mungkin, kenapa? Karena kita di catur itu kan charter 1 pesawat, sehingga kemudian itulah yang kemudian daripada yang kosong-kosong itu angusilah kemudian inilah yang membedakan kalau kemudian travel tidak memiliki jamaah banyak. Kalau travel biasanya travel ya itu kan artinya nyari jamaah dulu kemudian inilah yang kemudian jadi yang penting bagi sobat catur yang lainnya ketika mencari travel itu pastikan 5 pasti dulu. 1 pasti izinnya. Jadi Anda cek itu nomor apa PPIU-nya. Izinnya. Izinnya itu bisa dicek di internet. Betul. Itu pasti izinnya. Ini penting karena yang kedua adalah pasti pesawatnya. Jadi kalau di situ ditulis pesawatnya ini masih garing-garing, itu artinya dia belum booking pesawat. Itu biasanya cari jamaah dulu. Nah, jadi pasti pesawatnya. Kemudian pasti tanggalnya, pasti hotelnya, dan terakhir pasti visanya. Ini perlu kita edukasi masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian ketika memilih travel itu akhirnya kemudian janji yang muluk-muluk nyampe bandara Juanda nggak berangkat. Dan kita melihat itu terkatung-katung gitu. Jadi itu kira-kira itu. Siap, Bapak Nasrul, luar biasa. Jadi tadi untuk menjadi jenengan menjadi seorang pesyiar Baitullah itu benar-benar sangat-sangat panjang sekali Abah ya. Dari beberapa hal yang jenengan putuskan, yaitu dari dari profiling travelnya sendiri, bahkan sampai tadi pasti berangkatnya itu Iya, juga membuktikan sendiri. Ada yang lucu jamaah saya yang barengannya nuhun itu namanya masih ingat Mbak Ken ya, Ropi'i. Ropi'i itu petani Lombok di daerah Dawar Blandong. Ya. Itu saya tidak tahu Dawar Blandong Gresik ya, Pak? Dawar Blandong Mojokerto. Oh, Mojokerto ya. Perbatasan Mojokerto. Masya Allah, nggih. Jadi dia telepon itu
itu iseng melihat flyer di TikTok. Dia juga enggak pernah main TikTok. Tahu-tahu telepon, kemudian saya datangi persis habis maghrib saya nyampe sana. Dia petani Lombok. Dia enggak pernah bisa transfer. Ternyata mau umroh datang ke saya akhirnya ke rumah itu bawa uang ya 23 juta dikantongi kresek. Saya bisa bayangkan hari ini dirampok dalam perjalanan. Saya kemudian transfer ke sini kan harus masuk ke bank kan. Iya. Terus ngitung itu bolak-balik gagal. Soalnya apa? Dijepret. Ada uangnya kemudian dilipat. Saya misal, ya Allah. Ketika dia, jadi kalau saya datang ke rumahnya, nggak kebayang kalau dia bisa berangkat. Kita tahu rumah desa kan? Iya. Tapi ternyata dia petani Lombok tadi itu. Pak, aku gak iso transfer ya Pak. Anakku nang pondok ya Pak. Iku aku ono duit, engko tak terenang omah Pak yo. Engko tak kreseki. Anda bisa bayangkan, kresek. Ketika dia sungguh-sungguh tidak ada yang mungkin. Pernah dimintai testimoni oleh teman-teman itu. Itu dia tidak tahu cara ngurus paspor. Dia tidak tahu ini kalau kepegang travel yang tidak amanah, habis ini. Dia yang namanya Surabaya, Bungurasi itu enggak tahu. Saya ngantarkan vaksin itu, Pak, sampai enggak tunggu di Bungurasi, ya. Bungurasi itu mana, Pak? Saya enggak pernah ke Surabaya. Akhirnya, udah kamu keluar daerahmu, coba nyari ojek, terus naik bis hijau, sampai saya ngasih jalur-jalurnya. Nanti saya tunggu di masjid dekat Bungurasi. Jenengan saya bawa ke imigrasi ya, sama ketemu Nuhun tadi itu. Jadi saya harus melayani tadinya. Itu bagian dari pelayanan. Coba beri orang yang lebih ia harapkan kan. Jadi saya sampai hari ini, jadi kalau saya ke desanya, jadi kemarin dia panen lombok, panen panen terong. Tahu-tahu ada satu glangsing terong, satu glangsing kelapa lombok, terus tetangga bilang tadi ada orang namanya Pak Robi'i, Pak Yai. Apa? Nah ini katanya panen ngirim jenengan ya. Habis itu yang seneng tetangga saya. Kenapa? Habis itu saya bagi-bagi kan. Saya bilang ini dari jamaah umroh. Nah, disinilah kemudian kenapa saya mengatakan pentingnya pelayanan tadi itu. Jadi memang agak berat, memang awal-awal karena kita belum dikenal. Orang baru kenal kita kan bukan sebagai pesiar, bukan sebagai agan catur. Nah, Mas Haikal, pertama kali saya TikTok, saya itu bisa nyalakan tapi tidak bisa matikan. Jadi begitu nyala, matikannya gimana? Pencet mana gitu? Pencet yang mana gitu. Sampai hari ini kadang-kadang saya bingung. Ini kok tulisan caturnya enggak kelihatan gitu. Terus pokoknya saya ngaji saja. Saya ngulang ngaji, menyampaikan pesan. Pokoknya bermanfaat bagi orang. Baru terakhir saya bicara tentang catur. Jadi, tapi jangan khawatir teman-teman sobat. Kalau di catur, Anda akan dididik, Anda akan diajari. Ada sekolah apa? Umroh. Sekolah umrohnya. Betul sekali. Dan pastinya tadi pelayanan yang sangat prima dan beliau adalah salah satu tour leader dari Catur Travel sedemikian rupa dalam melayani jamaah umroh luar biasa. Abah Nasrul, untuk terkait keberangkatan ya Abah Nasrul, untuk musim 1448 Hijriah, banyak polemik terjadi lah di tengah-tengah haji ya. Sekarang kan musim haji Abah Nasrul ya. Dan untuk berangkat umroh ini pastinya di situ kan karena saat ini juga di tengah-tengah terjadi perang antara Iran dengan Amerika Serikat yang mana 30% cadangan minyak yaitu berada di Selat Hormuz Iran. Sehingga ini sangat istilahnya ya, sangat berdampak sekali khususnya kita yang mana yang akan berangkat juga ke Arab Saudi nanti untuk berumroh. Nah, ini ada kenaikan aftur yang mana sudah diinfokan oleh dari berbagai maskapai. Iya, 5.500.000 ya. Let's say kemarin dari maskapai merah ya, Abah ya, dari maskapai Lion itu ada kenaikan 5.500.000. Ada dari Garuda Indonesia juga menaikkan, dari Hainan Air juga menaikkan. Nah, ini bagaimana Abah Nasrul menyikapi sebagai pesyiar Baitullah, menyikapi adanya kenaikan aftur ini sehingga masyarakat ini bisa mengetahui oh ini kenaikan memang secara global nih. Ini bukan karena travelnya aja, tapi karena memang secara global kenaikan ini semua dirasakan. Seperti itu. Monggo Abah Nasrul. Jadi kita mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah pengaruh ekonomi global dan geopolitik dunia. Maka ini satu hal yang memang harus kita hadapi.
Dan kita harus yakin betul dan memahami bahwa hidup di dunia itu yang pasti adalah ketidakpastian. Ya, saya ulangi, yang pasti adalah ketidakpastian. Ya. Maka berarti kan harus siap berubah, siap menghadapi dinamika apapun. Tetapi yang tidak boleh kita lupa bahwa rezeki itu sebabnya cuma satu. Ar-rizqu biadillah, semata-mata datang dari Allah. Allah. Tapi bagaimana kondisi datangnya rezeki, bagaimana kita mengusahakan, itu al-hal. Dan disitulah berlaku dihisab oleh Allah. Kalau itu kita melakukan yang terbaik, maka jadi amal soleh. Maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang rezeki tadi itu. Kalau kemudian kita terlalu halu, kena penyakit yang namanya overthinking. Kita bisa lihat pada saat ketika terjadi COVID. COVID lama kan, begitu COVID terbuka, masih ingat Mas Haikal? Banyak orang ikut jamaah umroh sampai 1 pesawat ya, charter 2 pesawat. Dan harganya saat itu mahal pada. Sangat mahal, Abah. Kenapa? Karena ada karantina dan sebagainya. Betul. Tetapi faktanya bisa berangkat apa enggak? Berangkat. Abah. Bisa. Lah kenapa kita lupa itu? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, saya mensarankan bagi para jamaah, yakinlah kalau kita punya azam yang kuat bahwa rizqu biadillah. Jamaah bisa memulai dengan membuka tabungan dulu di catur. Ya, kita mulai setoran awal hanya 1.200.000. Betul. Anda bisa bayar bisa tiap minggu, tiap hari. Nah, karena biasanya saya punya pengalaman menarik ketika jamaah itu mau membuka tadi itu, pengalaman saya dulu pertama kali umroh, ya saya buka aja tabungan. Ternyata kemudian Allah kasih keajaiban itu. Yang penting kita yakin, ya. Nanti kalau Anda bergabung sama catur, nanti saya kasih rahasia 5 amalan untuk menggerakkan tangan gaib. Masya Allah. Itu hanya ada di manasik ini. Hanya ada di manasik catur travel, Abah. Yang pasti sekarang buka dulu tabungan. Ya. Setoran awal, boleh. Mbak Ken boleh ya? Boleh 500 ya? Boleh. Nah, tapi usahakan 1.200.000. Ya, boleh terus. Anda bisa, dan itu melalui aplikasi kita. Kita sudah punya aplikasi namanya catur.id. Betul. Jadi jenengan bisa lihat saldo Anda, jenengan juga bisa lihat mau berangkat kapan, Anda milih di sana. Jadi sekarang ini teknologi canggih teman-teman sekalian. Ya, saya yang generasi kolonial. Saya itu harus mengikuti itu gitu. Yeah. Ternyata bisa. Dan di aplikasi catur.id itu, jadi nanti Anda bisa ambil di Play Store ya. Nanti itu Anda juga bisa menghubungi kami itu. Jadi menurut saya hari ini yang langkah yang terbaik adalah Anda buka tabungan dulu. Lebih cepat itu. 1 juta, setoran awal 1.200.000, Anda tinggal nabung saja nanti nunggu. Insya Allah berangkat, insya Allah. Ya, kalau Anda ingin rahasia-rahasia tadi, betul. segera bergabung dengan kami di Catur Travel. Jadi segera langsung hubungi atau cari beliau, Abah Nasrul Syarif. Beliau adalah agen resmi catur dari Sidoarjo. Ya. Langsung nanti jenengan bisa cek di website maupun di aplikasi Catur ID. Ya. Nanti dicek, di situ ada alamatnya beliau. Akun ada TikToknya apa, Ya. Ustadz? Monggo. Semua namanya sama, Nasrul Catur SDA ya. Nasrul Catur SDA. Abah Nasrul, ini sebelum terakhir Abah ya. Apa yang menurut jenengan sebagai pesyiar Baitullah ini bukan sekedar pekerjaan saja, tapi ini adalah ibadah. Nah, sehingga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat juga, Abah, bahwasanya sebagai pesyiar Baitullah ini adalah selain ini adalah pekerjaan, tapi di dalamnya itu ada muatan ibadah dan mengajak masyarakat untuk beribadah. Ini kita juga mendapatkan pahala. Ya, gimana Abah Nasrul? Jadi mindset berpikir kita yang pertama adalah ketika kita menjadi pesyiar Baitullah, mindset berpikir kita adalah menolong dan memudahkan orang berangkat ke tanah suci. Maka di situ ada nilai ibadah. Yang kedua ada transformasi nilai tadi itu. Kalau yang kemudian mindset berpikir kita yang ditonjolkan jualan, maka yang terjadi stres. Sakmene rek, harga sakmene after naik. Maka tadi pastikan kita punya keyakinan yang luar biasa, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Selama syarat-syaratnya kita penuhi, faida azamta fatawakkal ala Allah. Jadi azam itu penting. Letaknya di depan sudah. Punya azam yang kuat dan tawakal kepada Allah itu mengiringi seluruh aktivitas kita. Dan Allah juga tidak pernah ingkar janji. Mayyatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh.
Nah, pesan saya bagi sobat catur semua, pancangkan niat yang kuat untuk berangkat ke tanah suci. Gimana caranya? Anda yakin 100% kepada Allah, maka bukalah tabungan. Setoran awal hanya 1.200.000. Segera hubungi kami. Itu bukti keyakinan Anda. Yang kedua adalah segera ngurus paspor. Karena kalau Anda sungguh-sungguh Anda lakukan itu, insya Allah Allah akan berikan jalan yang keluar yang lebih baik. Mungkin ini Allah. yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Salam dahsyat dan luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Dr. Nasrul Syarif yang sudah luar biasa sekali tadi memberikan segala wejangan, segala inspirasinya, kisahnya sangat emosional sekali, dan juga buat masyarakat yang saat ini sedang menonton YouTube kita di Ruang Podcast Bahagia ini, jangan lupa dimanapun Anda berada, insya Allah ratusan agen resmi Catur Travel berada di daerah-daerah Anda. Dan yang pastinya buat sahabat-sahabat catur, terus untuk subscribe YouTube dari Catur Travel dan juga Ruang Podcast Bahagia. Karena apa? Karena sahabat-sahabat catur nanti akan mendapatkan informasi-informasi terbaru, video-video seputar dari Catur Travel, dan yang pastinya akan ada kisah-kisah informatif yang menarik seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nasrul Syarif, dan yang pastinya itu akan menggugah jenengan-jenengan semua untuk semakin yakin, semakin terpanggil ke Baitullah. Seperti itu Ustadz Nasrul Syarif ya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Nasrul Syarif Sama-sama. atas waktunya, dan buat sahabat-sahabat Catur Travel, kita tutup acara Ruang Podcast Bahagia ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, dengan catur pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's bring